Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Salam cinta tetap tebarkan cinta di mana-mana. Sudah ngopi belum ini jangan? Kalau belum monggo ini kita ngopi bareng di sini. Santai-santai sih. Ngapunten ini agak berbeda karena saya baru dapat hibahan kacamata makanya tak pakai bensin duwe iki seneng nek tak nggoen gitu. Dengan pengen nggak kalau hidup kita ini sehat. Kita sering mendengar istilah bahwa mensana or corpore sano. Wah, li ngapalke angel iki. Jiwa yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Artinya apa? Bahwa orang itu kalau jiwanya sehat, otomatis tubuh kita, badan kita akan ikutan sehat, mindset kita sehat, persepsi kita sehat. Maka Kanjeng Nabi itu mewanti-wanti kepada umatnya untuk selalu berhusnudon terhadap apapun, terhadap siapapun. Tapi yo ora gampang, ini perkara yang tidak mudah. Mungkin di antara sahabat Teras ini ada yang dokter, yang kebetulan nonton ini ada yang dokter atau mungkin ahli di bidang kesehatan sepakat bahwa orang sakit itu bisa karena virus. Oke, nah, kita ikut. Tapi virus apa dulu? Virus itu kan bermacam-macam. Jangan-jangan hati kita yang menjadi pusatnya ini juga terserang oleh virus. Nah, virus apakah yang menyerang hati kita ini? Mungkin itu virus kesedihan, mungkin itu virus kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau virus-virus lain, atau mungkin memori-memori di masa lalu yang itu sulit untuk kita lupakan, sehingga mau nggak mau suka hilir mudik, suka keluar masuk datang. Maka dibutuhkan iman yang kuat dan imun yang kuat. Kalau dua-duanya ini tidak kuat, maka yang terjadi adalah tidak ada balancing di dalam diri kita. Ini dalam video kali ini Kiai Buya Sakur akan memaparkan tentang bagaimana supaya kita menjaga kesehatan, pentingnya pengendalian diri di dalam diri kita. Akan beliau paparkan dalam video ini. Kita belajar bersama-sama, kita simak bersama-sama sambil ngopi juga boleh, sambil rebahan juga boleh, monggo sak kepenake panjenengan. Yang penting suara tetap masuk dan kita bisa tetap ngaji, kita bisa tetap ada bahan untuk melakukan perenungan-perenungan atas apa yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Buya Sakur Yasin MA. Langsung saja kita simak videonya, semoga bisa diambil manfaatnya nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect untuk jenengan semuanya. Matur suwun. Ini saya cerita di kampung saya. Ada orang kaya, sebut sajalah namanya Wakaji Carmun namanya. Ada Pak Carmun sini? sorry, ini contoh aja nih. Ini punya sawahnya 80 hektar. Kaya nggak Bu? Kaya. Pembantunya, bujangnya ini punya 26. Yang tukang ngangsu sendiri, yang masak sendiri, yang ngirim makanan ke sawah sendiri, ya kan? Yang nyupir sendiri. Berapa pembantunya? 26. Meja makannya 4 meter kali 8 meter. Segala masakan dibikin, dari mulai sambal goreng, dendeng, bergedel, otokowok, encrot, rengginang, keripik, kerupuk, semuanya. Bayangkan aja 4 kali 8 berapa macam makanan tuh. Tetapi ketika dia akan ngambil sate, kata istrinya, "Bang, lu udah nggak cinta sama gue lagi ta? Kenapa sih? Kan darah tinggi loh." Perkeset lagi, merkestangnya nggak jadi artinya. Lihat sambal, begitu menarik sambalnya. Sambal apa ya?
Berhasil dah. Baru menjulur tangannya ditarik, Bang. Sudah bosan hidupkah engkau ini? Apa sih yang? Kan mah kronis. Sampai terakhir sudah ngangkat ini teh tubruk yang gula batunya sebesar gini nih. Tinggal seruputnya saja. Kata istrinya, Bang, kalau mau mampus lah. Tapi tolong jangan hari ini. Kenapa sih kerandanya ngantri lagi dipakai? Ya kenapa? Kenapa? Kamu kan kencing manis. Sawahnya berapa tadi itu? Pembantunya? Meja makannya? Tapi ternyata makan sate nggak boleh, makan cabai nggak boleh. Ternyata dia makan hanya nasi pun ditakar hanya 2 sendok. Dan minumnya pun air putih. Nah sekarang saya nanya, ternyata orangnya kurus kering kerontang orangnya, kurus dan kering kerontang. Ternyata pembantunya jemblem. Jadi enak jadi kaji calmun tapi enak jadi pembantunya. Ya Allah. Sudah itu Bu, kalau tidur kayak obat nyamuk. Tidurnya kayak obat nyamuk, nyerkingkal gitu tuh. Dan napasnya keluar sulingnya ngik lagi. Enak gak jadi orang kaya? Ternyata yang enak itu sehat. Jangan sekali-kali kau korbankan kesehatanmu itu. Paham gak? Nah, kalau kita bicara kesehatan ini mungkin ini ada satu dokter, mungkin ada dokter yang lain. Yuk kita uji kebenarannya. Apa betul penyakit itu hanya karena virus? Beda. Ya. Ini para psikiater dunia berkata bahwa manusia sebetulnya tidak pernah sakit. Yang ada hanya jiwanya tidak seimbang. Terjadi disorder. Ya, ada kegaduhan dalam dirinya itu. Jadi jangan dikira bahwa kematian, ketembak, ketabrak mobil, kesedihan juga bisa membunuh manusia kok. Yang sangat mendalam. Hilang kebahagiaan. Saya mau cerita lagi biar tahu betapa pentingnya kita menjaga kebahagiaan kita. Jangan sampai kita larut dengan kesedihan-kesedihan. Kenapa? Yang di depannya ada kopi hangat. Di sampingnya istri yang cantik jelita. Di depannya taman bunga yang indah. Kok menitikan air mata? Kok goblok banget sih? Dia mengingat masa lalu. Nah itulah persoalan. Kita tidak bisa memanage emosi kita. Ya sudahlah kalau begitu. Masa lalu itu ibarat mimpi. Sudah lewat dan tidak akan kembali. Besok nggak usah kamu takutin. Ngapain kamu takutin? Tahu nggak besok apa yang terjadi? Ngapain mikirin yang nggak tahu? Besok kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok apa yang akan dia kerjakan dan tidak ada seorang pun tahu dia mau mati di mana. Jadi besok tahu nggak? Kalau nggak tahu ngapain dipikirin? Memikirkan sesuatu yang tidak tahu. Mengingat masa yang lalu yang tidak akan kembali ngapain? Ya sudahlah kita nikmati saja hari ini. Kita bangun kebahagiaan hari ini. Kita syukuri nikmat Allah yang sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Ya kan? Yang penting hari ini adalah milik kita. Ya, daripada kita menangisi masa lalu, daripada kita ketakutan masa depan, yuk pekerjaan hari ini kita selesaikan seluruhnya. Jangan ada dipending sampai besok.
Selagi masih bisa kerja, kerjakan sampai selesai semuanya. Begitu kita selesaikan pekerjaan hari ini dengan sempurna, itu adalah sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Setuju? Lah ya iya dong. Nah, itulah makanya sebabnya kenapa seseorang itu terjadi disorder, kegaduhan. Ya karena emosi tidak terkendali, yang disebut dengan bahasa Arabnya namanya itirabad tsuna'il qutb, atau kalau istilahnya namanya bipolar disorder. Jadi nanti marah, wah kepala dibentur-benturin. Nanti kalau senang dia tertawa terbahak-bahak sampai tujuh tangga dengerin semuanya, tidak bisa mengendalikan emosi. Kenapa? Karena emosinya terlalu banyak menyimpan kenangan-kenangan yang sakit itu. Itu persoalan. Suami selingkuh masuk, anak ya kan terlibat narkoba masuk ke dalam memori semuanya ini. Betul enggak? Bapak mati tabrak mobil, masuk memorinya disimpan. Lama-lama membengkak memori ini, dan ini akan mengganggu emosi kita. Di mana kita kebahagiaan kita sungguhnya. Nah makanya untuk mengelola kebahagiaan ini kita bisa mengelola emosi kita, memori kita dengan secara baik. Makanya apapun yang terjadi jangan kau simpan dalam memori, lepaskan saja semuanya itu. Dengan apa? Dengan tawakkaltu billah. Ya sudah, barangkali nasib gue cuman segitu, ya sudah selesai. Begitu suami berselingkuh, ya udah barangkali bukan jodoh gue. Udah susah banget sih. Nggak usah nangis. Ya kan begitu. Iya. Iya, jangan sekali-kali itu orang sedih, marah, kecewa. Itu sebetulnya kekecewaanmu, marahmu itu semuanya sebetulnya menyalahkan Tuhan sebetulnya. Iya, barang siapa yang berkeluh kesah, menceritakan kesulitan kepada orang lain, itu sama dengan komplain kepada Tuhan. Kata Nabi, man batha faqad syaka. Barang siapa yang bercerita tentang kesulitannya kepada orang lain sama dengan komplain kepada Tuhan, tidak menerimakan Tuhan. Satu metodenya begitu, supaya jiwa kita selalu tenang dan bahagia, badan kita sehat walafiat, ujung-ujungnya makannya lahap, terus tidurnya nyenyak, rezekinya lancar, istrinya sayang, anaknya lucu-lucu, rezekinya lancar, temennya banyak, apalagi. Saya ulang lagi, rezekinya lancar, badannya sehat, makannya lahap, tidurnya lelap, suami sayang, anak lucu-lucu, teman banyak, enak enggak? Makanya jangan menyimpan hal-hal penderitaan itu dalam memori. Kesulitanmu serahkan kepada Allah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami siap terima segala keputusanmu. Apapun yang terjadi, sakit, bangkrut, rugi, sami'na wa ata'na, dan kami jalani semuanya tanpa keluh kesah. Yang penting ghufranaka, ya Allah ampunilah kami. Wa ilaikal masir, nanti di penghujungnya yang menentukan adalah Engkau semuanya itu. Indahkah kalimat itu? Indah. Pada tiap malam Jumat dibaca itu tuh. Kalau tahlilan ya, iya, mesti dihayati. Nah sekarang barangkali yang ada di sini sudah kadung belum pernah cerita tawakal maknanya seperti ini. Mungkin kadung sudah banyak memori yang tersimpan. Bagaimana cara membuang memori ini supaya emosi kita terkontrol lagi, kita nyaman lagi, napasnya lega lagi. Ya, sebab bagaimanapun kalau kita lagi bad mood, ini nular loh. Sang suaminya bad mood, anak istri juga susah semua, itu betul nggak? Banting pintu, ceger. Enak nggak Bu kalau suami begitu?
piring lemparin gitu aja, segimana lagi. Nah itu makanya, jadi jangan sampai menular. Ya cobalah kita batasi diri kita, coba kita bagaimana cara membuang memori-memori yang lama itu. Banyak orang mengatakan biarkan ditelan masa, biarkan sembuh dengan waktu. Saya tidak percaya memori kita bakal hilang dengan cara seperti itu. Sekali masuk memori tidak bakal hilang selamanya. Yuk kita masuk di sini ada pantai rumah jompo nggak? Yuk masuk, kita temui perempuan jompo yang umurnya 90 tahun. Kita tanya, Bu, kenapa ibu jadi ada di rumah jompo ini? Ternyata Pak, dia menceritakan perselingkuhan suaminya pada waktu umur 30 tahun. Jadi berapa tahun tuh? 60 tahun, masih ingat dalam pikirannya. Dulu gue buntutin suami gue naik becanya, sampai masuk kamar, gue pakai pagar, gue betet pagarnya tuh, gue intip. Masih ingat semua kok, tidak akan lupa. Jadi nanti cara kita untuk membuang memori itu, satu cara yang paling baik adalah kita menggeser sudut pandang orang itu. Minimal, sebab bukan kayak internet ya. Internet kan bisa di delete ya, erase, hilang semua ya kan. Kalau mereka enggak, ini kasuistik, lain-lain masalahnya. Buang ini, yang lain masih ada, harus satu persatu. Nah yang paling enak itu ialah menggeser sudut pandang seseorang. Ada seorang perempuan datang menangis kepada saya, Pak Kiai, menurut Islam tuh gimana sih suami itu kewajiban nafkah tuh? Bu, ya wajib, tapi suami saya nggak pernah ngasih duit, saya kerja sendiri, pontang panting sendiri, jungkir balik sendiri, suami saya tidur aja, makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Jadi gimana? Saya minta cerai aja deh. Jangan dong, jangan. Perceraian itu bukan penyelesaian kok, percayalah. Perceraian bukan penyelesaian, tapi itu bikin persoalan baru. Nah, jadi saya paham ini. Dia merasa capek bekerja. Dia cerita, tiap hari gue kasih jajan suami gue itu 5.000 sehari jajannya. Bayangkan, ya Allah, gitu. Cara saya menggeser sudut pandang itu begini, Bu. Saya mau nanya ya. Enak punya suami yang kaya raya atau ibu enak jadi kaya sendiri? Sok jawab. Enak kaya sendiri apa enak jadi istrinya orang kaya? Nah ya sudah, berarti ibu ini kaya sendiri. Alhamdulillah bisa ngasih jajan suami sehingga ibu bisa notok suami. Oh begitu? Iya. Oh begitu? Iya, ibu sangat bahagia sekali. Bayangkan. Sebetulnya itu tidak perlu penderitaan, ngapain? Dengan adanya sudut pandang semacam itu, saya bisa membantu orang itu akhirnya merasa lega, nafasnya bisa lega lagi, dadanya lapang lagi, yang gatal-gatal, yang paling gerebek-gerebek di kuping juga hilang kan gitu. Itu pengaruhnya banyak sekali, lalu boleh kuping seperti kepala nyut-nyutan karena emosi yang tidak terkendali itu tuh. Seperti itu kira-kira kita cara membimbing orang untuk supaya bisa hidup nyaman sehari-hari. Ngapain kita bersedih hati? Ya kan begitu. Nah kemudian ada lagi cerita terakhir. Nanti kita buka dialog tanya jawab. Ada lagi anak yang dia ceritanya itu penyakit was-was. Kalau banyak air wudhu itu, air sebak tuh habis belum selesai wudhunya. Kalau sholat takbirnya 27 kali Allah ya. Baru berarti kalau dipukul punggungnya baru paham dia tuh. Sampai kepada dia sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Selalu gamang, ragu-ragu, bimbang. Milih jodoh saja nggak bisa. Ini gini, ini bagusnya nih. Sudah
apa yang jadi pilihanmu, putuskan. Jangan banyak bertanya kepada orang lain, nanti membuat kamu jadi kacau pikiran kamu, karena orang lain tidak mungkin pandangannya sama. Oke? Apa sebabnya? Disitulah kita melihat anak itu tidak bisa mengambil keputusan, selalu ragu, selalu bimbang dan sebagainya, kan tersiksa. Apa sebabnya? Dia boleh bercerita, karena kita juga sebagai mengorek orang itu juga masih berhenti. Kadang-kadang kalau masalah psikologi banyak yang disembunyikan soalnya. Dia cerita dulunya bapaknya meninggal dunia. Akhirnya dia diasuh oleh kakaknya galak. Kalau nggak berangkat sekolah dicotos kepalanya, kalau bangun siang ditendang tiap hari itu. Jadi dia merasa sakit, tersiksa sejak kecil itu. Oke, itu sebabnya. Terus saya nanya, kamu sekarang sekolahnya sama mana? Ya, saya sudah selesai kuliah. Oh, kamu sarjana? Ya, sarjana. Yang si biaya siapa? Ya kakak saya. Ya kalau begitu kakak kamu sayang dong kalau begitu mah. Tapi dia, kakakmu itu bisanya galak sama kamu karena mungkin kamunya terlalu bangor soalnya. Ya kan? Itu saking sungguh-sungguhnya kakak kamu, saking sayangnya memaksakan supaya kamu jadi orang sebetulnya, bukan kejam. Saya yakinkan kalau dia tidak sayang, nggak mungkin dia ongkosi biaya itu. Ya tapi dia galak. Nah, persoalan dia galak itu kita harus mengerti, kakakmu itu bukan sarjana, tapi dia hanya orang yang punya hati yang baik, hanya salah cara, paham? Dengan kekerasan. Jangan-jangan kamunya nakal banget dulunya. Sampai sekarang banyak ibu-ibu yang tidak belajar pedagogi kan, main pukul-pukul aja kan masih ada kan. Ya itu persoalan semacam itu. Oh jadi sayang. Setelah dia sadar kakaknya sayang, selesai kok. Nah itu makanya merubah sudut pandang orang itu salah satunya untuk bagaimana membuat jiwa kita menjadi tenang semacam ini. Oke. Terakhir saya ingin menyampaikan, saya merasakan ada satu kebahagiaan yang paling tertinggi di dunia ini. Apa itu? Dapat istri yang cantik? Enggak. Dapat rezeki duit banyak? Enggak. Dan kebahagiaan ini tadi malam saya dengan tamu. Nah, Pak Kiai, kebahagiaan yang dimaksudkan itu namanya aroma sorga. Loh, betul, ini namanya betul. Saya tadinya belum kasih nama. Yaitu saya merasa bahagia ketika saya bisa membahagiakan orang lain. Itu. Ya, jadi kalau Anda itu merasa bahagia ada orang yang senang, Anda betul adalah masih sebagai manusia. Tetapi kalau Anda susah lihat orang senang, perlu dipertanyakan kembali kemanusiaan Anda itu. Makasih.